warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki Nobrandi. Sini saya akan membawakan materi saya, yaitu nukleus. Wilayah paling besar dari galaksi ini adalah pusatnya, nukleus. Pada panjang gelombang visual, wilayah ini benar-benar tersembunyi oleh debu yang meredupkan cahaya yang dipentarkan oleh 30 besarnya. Jika 1 triliun foton cahaya meninggalkan pusat galaksi dalam perjalanan ke bumi, hanya 1 yang akan berhasil melewati debu. Men-save foto-foto dengan panjang gelombang visual tidak mengungkapkan apapun tentang nomor nukleus. Pengamatan pada gelombang radio dan inframerah dapat melihat melalui debu, dan mereka melukis gambar-gambar yang luar biasa. Bintang-bintang yang ramai mengorbit pusat dengan kecepatan tinggi. Untuk mengerti apa yang terjadi di pusat galaksi kita, Anda perlu peduli sebenarnya membandingkan pengamatan dan teori. Pusat galaksi adalah titik rotasi dari galaksi Bima Sakti. Letaknya adalah sekitar 8,33 kurang lebih 0,35 kilo/sek atau sampai 27.000 kurang lebih 1000 tahun cahaya dari bumi di arah galaksi Sagittarius, Ophiuchus, dan Scorpius, di mana galaksi Bima Sakti terlihat lebih cemerlang. Pada pusat ini ditemukan lubang hitam supermasif bernama Sagittarius A. Meski galaksi tidak terlihat pada panjang gelombang visual, tetapi radio, inframerah, dan radiasi sinar X dapat menembus gas dan debu. Ini panjang gelombang mengungkapkan bintang pusat yang penuh sesat dan debu yang hangat. Pusat galaksi Bima Sakti ditandai oleh sumber radio Sagittarius A. Dia harus kurang dari 1 unit astronomi di diameter, tapi gerakan bintang di sekitar pusat menunjukkan bahwa itu harus mengandung sekitar 2,6 juta massa matahari. Lubang hitam supermasif adalah satu-satunya benda yang bisa mengandung begitu banyak massa dalam ruang sekecil itu. Bekas dan bukti, karena debu antar bintang yang menutupi jarak pandang pusat galaksi yang tidak bisa dipelajari lewat spektrum warna, sinar ultra ungu maupun sinar X. Informasi yang bisa didapatkan tentang pusat galaksi hanya melalui observasi pada sinar gamma, sinar X keras, inframerah, astronomi submiliter, dan gelombang radio. Koordinat pusat galaksi pertama kalinya ditemukan oleh Harlow Shapley pada tahun 1918 di dalam tulisannya mengenai distribusi globular plasma, yaitu lubang hitam di pusat galaksi. Pada 1974, seorang fisikawan asal Inggris bernama Sir Martin Rees mengungkapkan bahwa lubang hitam supermasif kemungkinan berada di pusat galaksi. Pernyataan ini mengundang banyak ilmuwan untuk menelitinya lebih lanjut, dan banyak penelitian yang menemukan bukti yang sama. Salah satunya adalah bukti penelitian bahwa bintang-bintang dan materi lainnya di pusat galaksi bergerak dengan gerakan yang aneh. Para astronom memperkirakan gerakan yang aneh ini disebabkan karena adanya objek bergravitasi besar yang tidak terlihat, seperti lubang hitam. Mereka meyakini bahwa lubang hitam supermasif berada di setiap pusat galaksi, termasuk juga di galaksi kita. Bima Sakti juga memiliki lubang hitam supermasif di pusatnya. Lubang hitam itu dinamakan Sagittarius A. Lubang hitam ini dinamakan Sagittarius A karena memang terlihat dari arah galaksi bintang Sagittarius. Jika Anda melihat Bima Sakti pada malam yang gelap, Anda mungkin perhatikan sedikit penebalan ke arah galaksi bintang Sagittarius, tetapi tidak ada yang secara spesifik mengidentifikasi ini sebagai arah jantung galaksi. Bahkan studi Shapley tentang globular clusters hanya bisa mengidentifikasi pusat saat radio para astronom memutar teleskop mereka ke arah Sagittarius.
Mereka menemukan kumpulan sumber radio yang kompleks dengan satu Sagittarius A, disingkat SGRA, dan biasanya ditekan Sage bintang A, berbaring di lokasi yang diharapkan dari inti galaksi. Pengamatan menunjukkan bahwa Sagittarius A kurang dari astronomi satuan dalam diameter, tetapi merupakan sumber energi radio yang kuat. Perjanjian jumlah radiasi inframerah yang datang dari pulsa daerah tampaknya dihasilkan oleh bintang-bintang yang padat dan oleh debu dihangatkan oleh bintang-bintang itu. Tapi apa yang bisa kecil Sagittarius A dan menghasilkan banyak energi? 1. Pengamatan pada panjang gelombang radio mengungkapkan struktur yang kompleks dekat Sagittarius A yang disebabkan oleh medan magnet dan oleh bintang cepat Martian. Sisa-sisa supernova menunjukkan bahwa bintang masif memiliki terbentuk di sana baru-baru ini dan kematian supernova meninggal. 2. Besarnya ramai. Jumlah bintang yang luar biasa panas debu yang memancarkan radiasi inframerah yang kuat. 3. Akhirnya ada bukti bahwa Sagittarius A adalah lubang hitam supermasif, lubang di mana gas mengalir. Lubang hitam supermasif adalah ide yang menarik, tapi para ilmuwan harusnya selalu menyadari perbedaan antara kecukupan dan kebutuhan. Lubang hitam supermasif cukup untuk menjelaskan pengamatan, tetapi apakah itu perlu? Mungkinkah ada penjelasan lain Dion? Sebagai contoh, para astronom menyarankan agar gas mengalir ke dalam bisa memicu ledakan formasi bintang yang luar biasa. Seperti itu, teori telah dipertimbangkan dan diuji terhadap bukti, tetapi tampaknya tidak ada yang cukup untuk menjelaskan pengamatan itu sejauh ini. Satunya teori yang tampaknya memadai adalah galaksi kita rumah bagi lubang hitam supermasif. Sementara itu, pengamatan memungkinkan para astronom untuk memperbaiki model mereka. Misalnya, Sagittarius A tidak secerah sinar X seperti itu harus jika memiliki Higgs agresi panas dengan masalah terus-menerus mengalir ke lubang hitam. Pengamatan sinar X dan inframerah yang berlangsung hanya beberapa jam menunjukkan bahwa gumpalan materi di gunung kadang-kadang jatuh ke dalam lubang hitam dan robek terpisah dan dipanaskan oleh asap surut. Tetapi lubang hitam mungkin besar aktif dan tidak memiliki Higgs agresi panas yang sepenuhnya berkembang karena sedikit hal mengalir ke dalamnya pada saat ini. Lubang hitam supermasif seperti itu tidak mungkin sisa-sisa satu bintang mati. Ini mengandung terlalu banyak massa, mungkin terbentuk ketika galaksi pertama kali terbentuk lebih dari 13 miliar tahun yang lalu. Lubang hitam tidak mengisap semua materi. Selama ini mungkin teman-teman berpikir bahwa lubang hitam mengisap semua materi yang berada di dekatnya. Lubang hitam memang memiliki gravitasi yang sangat besar sehingga bisa mengisap semua materi, bahkan juga cahaya. Namun, materi dan objek antariksa yang dihisap oleh lubang hitam merupakan objek yang berada di dalam horizon peristiwa. Horizon peristiwa sendiri merupakan batas dari gravitasi lubang hitam. Bintang, planet, atau materi lainnya yang berada di luar horizon peristiwa tidak akan bisa dihisap oleh lubang hitam. Misalnya, kalau matahari menjadi lubang hitam dan horizon peristiwanya hanya sampai Merkurius, berarti hanya Merkurius yang akan dihisap, sedangkan Venus, Bumi, dan planet lainnya tidak akan bisa dihisap dan akan tetap mengorbit matahari. Namun jangan khawatir teman-teman, materi tidak akan berubah menjadi lubang hitam. Mengapa digambarkan sebagai titik terang? Nah, karena lubang hitam tidak bisa menghisap benda-benda di luar horizon peristiwa, maka benda-benda itu tetap mengorbit pada lubang hitam. Lalu pusat galaksi terlihat terang karena disitulah tempat tinggal bintang-bintang kuning berusia tua. Bintang-bintang itu bisa memancarkan cahaya sama seperti matahari. Selain itu, bintang-bintang di pusat galaksi berjumlah sangat banyak dan berkumpul di area yang sempit. Kalau matahari termasuk bintang di pusat galaksi, mungkin kita yang tinggal di bumi bisa melihat lebih dari 1 juta bintang yang lebih terang daripada Sirius setiap malam.
Sirius sendiri merupakan bintang yang paling terang di langit malam. Nah, karena itulah pusat galaksi selalu terlihat lebih terang walaupun di sana merupakan potensial lubang hitam. Berikutnya ada inti galaksi aktif. Inti galaksi aktif atau aktif galactic nucleus adalah bagian yang kompak di pusat galaksi. Bagian tengah ini memiliki luminositas yang lebih tinggi dari biasanya pada sebagian atau kemungkinan semua spektrum elektromagnetik, dengan ciri-ciri menunjukkan bahwa luminositas yang berlebih ini tidak dihasilkan oleh bintang-bintang. Emisi non-bintang yang berlebih ini telah diamati dalam bentuk gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, optik, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Galaksi yang memiliki inti semacam ini disebut galaksi aktif. Radiasi yang dihasilkan oleh inti galaksi aktif diduga disebabkan oleh akresi materi yang dipicu oleh lubang hitam supermasif di tengah galaksi. Inti galaksi aktif adalah sumber radiasi elektromagnetik yang paling terang dan berkesinambungan di dalam alam semesta, sehingga telah digunakan untuk menemukan objek-objek yang sangat jauh. Karakteristik inti galaksi aktif adalah yang telah diamati bergantung pada beberapa faktor, seperti massa lubang hitam utama, laju akresi gas di lubang hitam, orientasi piringan akresi, kadar pengaburan inti galaksi oleh debu, dan keberadaan atau ketiadaan semburan. Sejumlah anak kelompok inti galaksi aktif telah ditetapkan berdasarkan ciri-ciri yang dapat diamati. Inti galaksi aktif yang paling kuat telah diklasifikasikan sebagai kuasar. Kesimpulannya, pusat galaksi adalah titik rotasi dari galaksi Bima Sakti. Letaknya adalah sekitar 8,33 kurang lebih 0,35 kPa atau sampai 27.000 kurang lebih 1.000 tahun cahaya dari bumi di arah rasi Sagittarius, Aquarius, dan Scorpius, di mana galaksi Bima Sakti terlihat lebih cemerlang. Pada pusat ini ditemukan lubang hitam supermasif bernama Sagittarius A. Inti galaksi aktif atau aktif galactic nucleus adalah bagian yang kompak di pusat galaksi. Bagian tengah ini memiliki luminositas yang lebih tinggi dan dari biasanya pada sebagian atau bahkan semua spektrum elektromagnetik, dengan ciri-ciri yang menunjukkan luminositas yang berlebih ini tidak dihasilkan oleh bintang-bintang. Sekian dari materi yang saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.